Hingga kemarin malam 56 korban meninggal dunia akibat gempa bumi di Sulawesi Barat. Sementara petugas gabungan dari TNI Polri memberikan pengawalan agar bantuan korban gempa tiba di posko pengungsian. Sabtu kemarin petugas berhasil mengevakuasi 2 orang yang tertimbun reruntuhan gedung Gubernur Sulawesi Barat. Keduanya tertimbun reruntuhan selama 12 jam akibat gempa bumi bermagnitudo 6,2 yang membuat kantor Gubernur Sulawesi Barat ambruk. Selain korban tertimbun, gempa juga menyebabkan ribuan orang mengungsi. Mereka tersebar di 15 titik pengungsian. Proses evakuasi juga terjadi di Rumah Sakit Mitra Manakara, Mamuju, Sulawesi Barat. Seorang perawat di Rumah Sakit Mitra Manakara, Mamuju, Sulawesi Barat berhasil dievakuasi tim gabungan TNI dan Polri dari reruntuhan bangunan. Korban dievakuasi dalam keadaan selamat dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara. Selain perawat, petugas juga berhasil menemukan 2 korban lainnya, namun sudah dalam keadaan tak bernyawa. Sementara warga Desa Bambu yang menjadi korban gempa berkerumun dan berebut bantuan yang dibawa oleh relawan. Setidaknya 3 video rebutan bantuan relawan oleh para korban bencana gempa bumi di Majene, Sulawesi Barat. Video ini pun viral di media sosial. Diduga peristiwa terjadi di Jalan Poros Majene Mamuju, hari Sabtu 16 Agustus 2021. Beberapa korban gempa membawa kardus mie instan maupun beberapa paket beras. Sementara itu pada video lainnya memperlihatkan korban gempa yang berdesakan berebut karena khawatir tidak mendapatkan bantuan. Petugas gabungan TNI Polri memberikan pengawalan agar seluruh bantuan tiba di posko hingga dibagikan kepada korban gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bagaimana penanganan bencana di Sulawesi Barat? Sudah bersama kami Jubir Satgas Bencana Tanggap Darurat Sulawesi Barat, M. Natsir. Selamat sore Pak Natsir. Sejauh ini bagaimana Pak penanganan bencana di sana? Selamat sore. Ya, penanganan bencana sedang kita lakukan, terutama di dalam melakukan pendataan terhadap para pengungsi yang ada di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene. Untuk di Kabupaten Mamuju terdapat 15 titik pengungsi dan di Kabupaten Majene ada 13 titik pengungsian dengan jumlah total pengungsi saat ini di Mamuju itu berjumlah 14.397 orang. Sedangkan di Majene ada 3.000 jumlah pengungsi. Baik, Pak Natsir, kami mendapatkan informasi bahwa ada pengungsi di Jalan Juanda Mamuju, tepatnya di sebelah kantor statistik, ini masih belum mendapatkan pasokan air bersih dan belum ada MCK. Bahkan pengungsi di situ terpaksa menampung air hujan untuk kebutuhan air bersih harian, Pak. Ya, baik Pak. Memang kondisinya seperti itu karena saat ini selain gempa yang kita hadapi juga karena cuaca yang ekstrim disertai hujan dan angin keras sehingga menyulitkan para petugas satgas dan relawan untuk melakukan distribusi pembagian sembako di beberapa titik dan di perkampungan pengungsian masyarakat yang ada di Kota Mamuju. Akan tetapi mulai hari ini dan insya Allah besok segala logistik yang ada yang sudah diterima dari bantuan dari beberapa daerah dan relawan akan segera didistribusikan ke kantong-kantong pengungsian yang ada di Mamuju dan Majene. Baik, untuk target pertama untuk penyaluran distribusi logistik maupun pembangunan MCK, apa yang menjadi target utama Pak, terutama untuk para pengungsi? Ya, target utama yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana secepatnya melakukan distribusi bantuan pangan, obat-obatan, dan penyiapan toilet yang ada di beberapa pengungsian seperti di Stadion Manakara. Itu dalam waktu dekat ini akan dilakukan pembuatan MCK di beberapa titik yang ada di situ sehingga akan memberikan kemudahan akses bagi pengungsi untuk bisa melakukan
kebersihan untuk di toilet yang akan dibangun. Baik, Pak Natsir, untuk kebutuhan atau kehidupan pengungsi di tempat pengungsian sendiri ini bagaimana dengan protokol kesehatan di masa pandemi ini, Pak? Ya, ini merupakan tugas berat kita dalam memberikan pemahaman dan penyadaran masyarakat, walaupun kita dalam suasana yang sangat menyedihkan, yaitu gempa, akan tetapi tetap kita utamakan protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan walaupun mengatur jarak ini agak kesulitan kita, tetapi kita tetap tidak henti-hentinya untuk memberikan anjuran dan peringatan terhadap agar tidak di dalam masa bencana ini tidak menimbulkan peningkatan pandemi COVID yang ada di Baik, Pak Natsir, dari beberapa informasi terkait pengungsi yang kami terima, banyak pengungsi yang hanya menggunakan alas terpal seadanya, begitu pula dengan atap hanya beratapkan terpal dan bekas-bekas spanduk. Karena sekarang sedang musim hujan, Pak, dan cukup sering juga terjadi hujan deras di sana. Untuk distribusi tenda pengungsi yang layak, Pak, kapan akan dilakukan dan kapan akan diselesaikan, Pak? Ya, hasil rapat evaluasi Satgas penanganan gempa yang dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur dan Bapak Dandem selaku Komandan Posko, mulai besok itu semua bantuan baik bahan makanan, obat-obatan, dan termasuk tenda pengungsi itu segera dilakukan. Memang ini kita harus cepat karena situasi hujan dan angin keras hingga menerpa tenda-tenda pemukiman ini yang tidak memberikan rasa aman lagi bagi pengungsi, terutama orang-orang tua dan balita. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Natsir, Jubir Satgas Bencana Tanggap Darurat Sulawesi Barat, telah berbagi informasinya bersama kami.